pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta Sisilia bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan bagaimana kontrak kuliah yang akan kita jalankan ya selama semester pertama ini ya, 1 semester berjalan ke depan. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang strategi pembelajaran yang akan kita jalankan untuk mata kuliah pengantar manajemen ya. Nah, untuk strateginya, untuk strategi perkuliahannya yaitu kuliah dalam bentuk ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua ada tugas dalam bentuk paper individual maupun paper kelompok. Kemudian yang kedua yaitu tentang kontrak kuliahnya, teman-teman bisa dilihat. Yang pertama yaitu mengikuti kuliah. Jadi wajib mengikuti kuliah dan juga ujian. Nah, ujiannya ada 2, UTS dan UAS. Ya, kemudian harus mengerjakan tugas baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian yang kedua, datang atau dalam hal ini masuk kelas itu tepat pada waktu. Nah, di sini Ibu ada kasih toleransi waktu selama 15 menit ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga ketenangan selama kuliah berlangsung ya. Itu hal-hal yang wajib teman-teman jalankan selama proses perkuliahan berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu tentang penilaian ya. Nah, penilaian di sini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu aspek kehadiran. Itu persentasenya 20% ya. Kemudian tugas individu dan kelompok persentasenya juga 20%. Kemudian UTS atau ujian tengah semester persentasenya 30%, dan untuk ujian akhir semester atau UASnya juga 30% ya. Jadi semua aturan dari strategi pembelajaran, kontrak kuliah maupun sampai pada penilaian teman-teman harus menjalankan semua. Bisa dipahami ya? Bisa. Mungkin ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, sebelum masuk pada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian pembelajaran mata kuliah. Jadi untuk materi pokok yang pertama untuk mata kuliah pengantar manajemen, yang pertama yaitu tentang organisasi dan manajemen ya. Dengan sub CPMK atau subtopik yang akan kita pelajari atau bahas bersama, diskusikan bersama hari ini yaitu yang pertama tentang menjelaskan pengertian organisasi dan manajemen. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi manajemen, yang ketiga menjelaskan tujuan dan manfaat manajemen, dan yang ketiga yaitu tentang menjelaskan efisiensi dan efektivitas dari manajemen ya. Baik, kita masuk pada materi. Nah, teman-teman, rekan-rekan bisa lihat yang ada di layar di depan ya. Dari gambar ini teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, baik. Sisilia? Menurut saya dari gambar tersebut menunjukkan perkumpulan orang-orang dalam suatu ruangan. Baik. Mungkin ada yang lain? Siapa? Jessica mungkin? Gambar perkumpulan orang-orang pada satu ruangan. Baik. Jadi dari gambar ini teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, dari gambar ini semacam sebuah perkumpulan ya, perkumpulan orang-orang pada sebuah ruangan ya. Entah membicarakan tentang apa yang mau direncanakan, apa yang mau dilaksanakan, dan apa yang mau dievaluasi.
ya. Nah, yang pertama yaitu tentang organisasi dan manajemen. Jadi dari gambar tadi kita bisa tahu bahwa gambar yang tadi akan memberikan gambaran bahwa itu adalah sebuah organisasi dan juga manajemen. Nah, yang kita lihat pertama yaitu tentang pengertiannya atau definisi dari organisasi dan manajemen itu sendiri, ya. Nah, organisasi sendiri itu diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang, ya, yang secara sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau sebuah tujuan tertentu. Nah, itu pengertian yang pertama. Kemudian menurut seorang ahli yang namanya adalah Max Weber, ya, dia mendefinisikan bahwa organisasi itu suatu kerangka terstruktur, ya, yang di dalamnya itu ada yang namanya atau berisikan wewenang, tanggung jawab, dan juga pembagian kerja untuk menjalankan fungsi dari masing-masing fungsi tersebut, ya. Nah, mungkin dari penjelasan tentang pengertian manajemen ini ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan atau tidak? Atau sudah bisa paham? Bisa paham. Bisa paham. Baik. Nah, dari pengertian di atas kita bisa tahu bahwa ada 4 karakteristik utama dalam sebuah organisasi, ya. Nah, ciri yang pertama atau karakteristik yang pertama yaitu masing-masing organisasi itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, ya. Nah, tujuan yang dimaksud di sini ada 3. Yang pertama, untuk mencapai profitability, ya. Dalam hal ini adalah keuntungan, ya. Kemudian yang kedua adalah mengejar pertumbuhan atau dalam istilahnya growth, ya. Kemudian yang ketiga adalah bertahan hidup atau survive. Nah, dari penjelasan ciri yang pertama ini ada pertanyaan? Ya, baik, Rani, silakan. Mau bertanya, keuntungan itu seperti apa Ibu dan bisa jelaskan keuntungannya? Baik, keuntungan itu adalah perolehan yang diperoleh oleh perusahaan atau lembaga tertentu dalam penjualan. Baik, jadi kembali ke pertanyaan tentang contoh keuntungan tadi atau profitability tadi, ya. Nah, salah satu contoh, misalkan Rani menjual barangnya, menjual barang dengan modal sekian, ya. Kemudian hasil dari penjualan barang tadi dapat diketahui bahwa ada banyak keuntungan yang didapatkan dari modal awal yang disiapkan tadi, ya. Jadi itu salah satu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Bisa paham, ya? Bisa. Baik, kemudian untuk ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua dari organisasi yaitu memiliki atau masing-masing memiliki orang-orang, ya. Jadi yang dimaksud dari sini adalah sumber daya manusia yang siap bekerja dalam organisasi itu untuk menjalankan apa? Roda perjalanan dari organisasi, ya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu organisasi perlu mengembangkan suatu struktur agar anggota bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi di dalam organisasi itu ada garis kewenangan, struktur organisasi yang kita kenal, ya. Kemudian ciri yang keempat adalah memiliki sistem dan prosedur yang jelas. Kalau sistemnya tidak jelas, maka bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik? Maka harus ada sistem dan prosedur yang baik, yang jelas, sehingga perjalanan dari organisasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, itu tentang definisi atau pengertian tentang organisasi dan juga karakteristik atau ciri-ciri dari organisasi. Nah, kemudian
Yang kedua yaitu tentang definisi atau pengertian dari manajemen, ya. Kan tadi ada dua ya, organisasi dan manajemen. Kalau untuk manajemen sendiri, menurut seorang ahli yang bernama Ricky W. Griffin, ya, dia menyatakan bahwa organisasi itu merupakan sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, ketiga yaitu pengkoordinasian, kemudian pengontrolan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang efisien dan efektif. Nah, itu menurut W. Griffin tadi ya. Jadi dia menjelaskan organisasi seperti itu. Nah, jadi ada proses di dalam sebuah organisasi. Jadi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan juga pengontrolan. Nah, sampai di sini bisa dipahami rekan-rekan? Bisa ya. Baik. Nanti untuk selanjutnya di materi yang berikutnya tentang fungsi manajemen, tujuan dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas manajemen, teman-teman nanti ibu akan bagikan teman-teman ke dalam kelompok diskusi, ya. Jadi nanti ibu akan membagikan kasus yang akan teman-teman diskusikan bersama di dalam kelompok. Kemudian nanti setelah selesai mendiskusikan, hasil diskusi itu akan dipresentasikan secara berkelompok, secara bergantian. Bisa paham ya? Karena ibu akan bagikan kasus yang akan teman-teman bahas bersama atau diskusikan bersama dalam kelompok masing-masing, ya. Baik. Silakan dikerjakan masing-masing per kelompok, diskusikan, silakan cari jawaban yang menurut teman-teman itu sesuai dengan kasus yang ibu bagikan tadi. Baik, jadi waktunya selesai teman-teman untuk diskusinya. Nanti dipresentasikan secara bergantian ya. Nanti kita mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok ketiga, ya. Bisa ya? Sudah siap semua ya? Baik, jadi untuk waktu selanjutnya ibu berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi yang baru saja dilakukan. Nah, kesempatan yang pertama ibu berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasi hasil diskusi kami tentang 4 fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan teguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, fungsi pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Demikian hasil presentasi kami. Langsung selanjutnya saya berikan kepada
Baik, dari hasil presentasi tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1, mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Silakan ditanyakan. Selamat siang. Tunggu. Sudah kan? Nah, Baik, untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Teman-teman ada yang bertanya? Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Jessica, mewakili kelompok 2 mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, berikan contoh kegiatan apa saja yang dilakukan pada fungsi perencanaan. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan contoh kegiatan dan fungsi perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menetapkan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Kelompok 2 bisa diterima jawabannya? Teman-teman kelompok 3 ada yang? Oke, baik. Saya pikirin dari kelompok 3 mau bertanya. Berikan contoh kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi pada fungsi perorganisasian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tentang contoh kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, kegiatan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan menetapkan sumber daya manusia pada posisi paling tepat. Bagaimana kelompok 3 bisa diterima jawabannya? Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu. Baik. Dari hasil presentasi teman-teman dari kelompok 1 tentang fungsi perencanaan sudah bisa dipahami teman-teman ya? Sudah ya. Baik, kita maju ke kelompok 2 untuk bisa menyampaikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan bersama tadi. Silakan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan manfaat dan tujuan manajemen. Yang pertama, manfaat manajemen. Manfaat manajemen yang pertama, membantu kita membuat strategi yang baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Manfaat yang kedua, meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita akan terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Manfaat yang ketiga, kita dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai strategi pesaing sehingga kita akan lebih mudah menghadapinya. Manfaat keempat, berkurangnya penolakan kita terhadap perubahan karena kita telah mempersiapkan rencana atas perubahan tersebut. Manfaat kelima, memungkinkan kita untuk identifikasi penentuan prioritas dan eksploitasi peluang yang terbaik atas permasalahan dan pilihan keputusan. Manfaat yang kelima, menciptakan kerangka kerja komunikasi internal dengan orang lain. Tujuan manajemen. Tujuan manajemen yang pertama,
melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman peluang yang ada. Yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup lebih teratur. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, jadi setelah rekan-rekan mempresentasikan hasil diskusi tadi, Ibu mencoba untuk menjelaskan kembali dari masing-masing kasus yang sudah teman-teman diskusikan bersama tadi di dalam kelompok, ya. Jadi yang pertama yang kita lihat dulu yaitu tentang fungsi manajemen, ya. Jadi fungsi manajemen tadi ada 4 ya yang dibahas oleh kelompok 1 tadi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan juga mengembangkan rencana organisasi dalam mencapai tujuannya. Kira-kira apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi atau manajemen dalam fungsi perencanaan ini? Ya, yang pertama yaitu harus menetapkan tujuan dan target bisnis. Tujuannya seperti apa dan kepada siapa target bisnis itu dicapai atau ditujukan, ya. Kemudian yang kedua, setelah menetapkan tujuan dan target, maka organisasi harus merumuskan strategi, ya. Bagaimana caranya supaya bisa mencapai tujuan dan target bisnis yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, ini proses yang berhubungan dengan bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan di fungsi perencanaan tadi dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, ya. Kemudian sistem dan lingkungannya harus kondusif, ya. Kemudian memastikan bahwa pihak-pihak dalam organisasi itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian kita lanjut ke fungsi pengarahan dan implementasi, ya. Nah, proses implementasi program ini agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Nah, bagaimana proses memotivasi semua pihak tersebut agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesadaran dan juga harus memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, itu untuk mencapai apa? Supaya perusahaan atau organisasinya itu tetap tumbuh atau grow tadi, ya. Kemudian bisa mendapatkan keuntungan atau profit. Lanjut ke fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, fungsi ini sangat penting, ya teman-teman, ya. Nah, ini untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan dalam hal ini mulai dari direncanakan, kemudian diorganisasikan dan implementasi tadi, ya, itu bisa berjalan atau tidak. Dalam hal ini proses perjalanan dari organisasi itu sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak. Nah, ini fungsi pengawasan dan pengendalian ini sangat penting dilakukan dalam sebuah organisasi manapun, ya. Dari keempat fungsi manajemen ini sudah bisa dipahami, rekan-rekan? Sudah, Ibu. Sudah. Selanjutnya tentang manfaat dan tujuan dari manajemen, ya, seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok 2 tadi, ya. Yang pertama tentang manfaatnya. Manfaat dari manajemen itu apa? Yang pertama itu membantu kita untuk membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan yang lebih
sistematis, logis, rasional, dan pilihan strategis yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran kita akan ancaman dari luar. Ya. Jadi manfaat. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu tentang efisiensi dan efektivitas dari manajemen. Ya. Ini kasus yang dibahas oleh kelompok 3 tadi ya. Baik. Yang pertama kita lihat tentang efisiensi. Nah, efisiensi ini merupakan bagian yang sangat penting ya dalam manajemen. Karena apa? Karena di sini efisiensi ini mengacu pada hubungan antara output dan input, ya, keluaran dan masukan. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Drucker ya, dia mengartikan bahwa efisiensi itu mengerjakan sesuatu dengan benar, doing things right. Sedangkan efektivitas itu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan tepat atau tepat. Nah, itu tentang efisiensi dalam manajemen. Kemudian efektivitas. Kalau efektivitas ini menunjukkan kemampuan, ya, kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran. Dalam hal ini hasil akhir yang diperoleh oleh perusahaan. Ya, antara efektivitas dan efisiensi itu saling berhubungan atau ada kaitannya. Ya, jadi di dalam organisasi itu tidak hanya dituntut untuk mengejar tujuan semata, tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, kemudian yang berikut adalah organisasi yang mencapai kesuksesan adalah organisasi yang mampu menciptakan secara bersama-sama tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Ya, jadi itu tentang efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Sampai di sini sudah bisa dipahami rekan-rekan? Sudah ya Ibu saya. Mungkin ada pertanyaan? Pas. Jadi untuk materi hari ini tentang organisasi manajemen dari 4 subtopik tadi tentang pengertian organisasi dan manajemen, fungsi manajemen, manfaat dan tujuan manajemen, serta yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas manajemen. Itu sudah kita pelajari bersama. Harapan Ibu nanti mohon pelajari materi-materi selanjutnya yang nanti akan Ibu sampaikan melalui grup. Materi yang perlu dipersiapkan, yang perlu kalian pelajari supaya nanti pada saat pertemuan kedua nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari Ibu nanti untuk pertemuan kedua. Ya, jadi sampai di sini untuk pertemuan kita, untuk proses perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, ya, di jam yang sama, di ruangan yang sama. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang ya Bu.